Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sehingga hari ini kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal di bab 3 tentang KPK dan FPB ya, yang mana kali ini kita akan bahas soal latihan 1 ya. Oke, langsung saja kita simak untuk soal latihan 1. Di sini kita diminta untuk menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan ya di latihan 1. Oke, langsung saja kita ke latihan 1. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nomor 1, lingkarilah semua bilangan yang merupakan kelipatan 3 ya. Kita diminta untuk melingkari semua bilangan yang merupakan kelipatan 3. Oke. Di sini sebelum kita lingkari, ini sudah coba saya tuliskan untuk bilangan kelipatan 3 ya, dari mulai 3 sampai dengan 30 ya. Kita lihat di sini ya. Jadi bilangan kelipatan 3 itu berarti bilangan 3 kita kalikan dengan bilangan asli ya, dengan bilangan asli atau perkalian antara bilangan asli dengan bilangan tersebut ya. Yang disebut ini adalah 3, berarti 3 kali 1 itu 3, kemudian kita kalikan dengan 2 hasilnya 6, kali 3 hasilnya 9, kali 4 12, kemudian 15, 18, 21, 24, 27 dan 30 ini ya, sampai kita kalikan dengan 10 ya. Jadi 3 kali 1 sampai 3 kali 10 hasilnya adalah 30. Ini merupakan bilangan kelipatan 3. Sekarang kita lihat di sini ya. Untuk yang nomor 1, oke, saya perbesar biar lebih jelas. Nah, oke ya. Semua bilangan yang merupakan kelipatan 3 tadi sudah kita jelaskan, mulai dari 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 sampai dengan 30 lah. Oke, kita lihat di sini apakah 3 ada? Enggak ada ya. Kemudian 6 enggak ada, atau yang udah ada di sini 30. Tadi 3 kali 10, kemudian ada lagi di sini adalah 25 bukan, 7 bukan, 16 juga bukan ya, 21 ya. Ini tadi 3 kali 7, kemudian 20 tidak ada, 15 itu 3 kali 5 ya. Kemudian 12 ini 3 kali 4. Kemudian ada 24 ya. Kemudian ada juga 18, 28 tidak ada ya. Jadi bilangan yang merupakan kelipatan 3 di sini adalah 30, 21, 15, 12, 24 dan 18. Caranya seperti ini ya. Kita kalikan dengan bilangan asli ya. 3, 6, 9, 12 ini sampai dengan kali 10. Ini untuk yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu yang nomor 2. Untuk yang soal nomor 2, tentukan semua kelipatan dari bilangan berikut. Nah, yang A ini kelipatan 8 yang kurang dari 50. Kemudian yang B kelipatan 10 yang ada antara 50 dan 100. Kemudian yang C kelipatan 15 yang ada antara 50 dan 100. Yang D kelipatan 17 yang kurang dari 100. Dan yang E kelipatan 22 yang ada di antara 100 dan 150. Oke, di sini sudah coba saya tuliskan ya. Untuk yang A itu kelipatan 8 yang kurang dari 50. Oke, kelipatan 8 itu kita mulai dari 8 kali 1 itu adalah 8, kemudian kita kali 2 ada 16, kali 3 24, kali 4 itu 32, kali 5 40, kali 6 48, kali 7 56. Nah, di sini adalah kelipatan 8 yang kurang dari 50. Berarti mulai dari 8 sampai dengan kurang dari 50. Nah, berarti lebih kecil dari 50, maka ini 56 tidak termasuk ya. Kita coret yang 56. Jadi
kelipatan 8 yang kurang dari 50 itu adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Lanjut ke bagian B, kelipatan 10 antara 50 dan 100 ya. Kelipatan 10 itu berarti ditambah 10 terus ya, dikalikan dengan bilangan asli. Nah, antara 50. Nah, 10 kali 5 itu 50. Nah, kalau kita kalikan 6, hasilnya 60 kali 7. 70 kali 8, 80 kali 9, 90 kali 10, hasilnya adalah 100. Sedangkan ini adalah kelipatan 10 semua yang terletak antara 50 dan 100. Nah, antara 50 dan 100 itu berarti 50 dan 100-nya tidak ikut karena ada kata-kata di antara. Nah, berarti 50 ini tidak masuk, 100 juga tidak masuk ya. Jadi kelipatan 10 antara 50 dan 100 adalah 60, 70, 80, dan 90. Lanjut ke bagian C. Kelipatan 15 antara 50 dan 100 ya. 15 kali 1 itu 15, kali 2 30, kali 3 45. Nah, ini berarti kalikan 3, 15 kali 3 ini 15 kali 4 itu 60, 15 kali 5 75, 15 kali 6 90, dan 15 kali 7 105. Nah, antara 50 dan 100. Nah, berarti lebih dari 50 tapi kurang dari 100. Lebih dari 50 berarti lah ini tadi 45, ini kan berarti kurang dari 50. Yang 105 berarti lebih dari 50. Berarti jawabannya adalah 60, 75, dan 90. Berarti yang 105 sama 45 ini kita coret ya. Jadi intinya kita membuat bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 15 tetapi antara 50 dan 100. Ternyata ini 45 itu kurang dari 50 dan 105 itu lebih dari 100. Lanjut ke bagian D. Kelipatan 17 yang kurang dari 100. Lah, kelipatan 17 yang kurang dari 100. Nah, ini 17 kali 1 17. Ini kali 2 34, kali 3 51, kali 4 68, kali 5 ini 85, kali 6 102. Lah, berarti yang kurang dari 100 berarti sampai dengan 85 karena ini sudah lebih dari 100. Maka ini kita coret ya. Jadi jawabannya adalah 17, 34, 51, 68, dan 85. Kemudian lanjut ke bagian E. Kelipatan 22 antara 100 dan 150. Nah, kelipatan 22 antara 100 dan 150 kita coba ya. 22 kali 4 itu hasilnya adalah 88. Kalau kita kalikan 5 hasilnya adalah 110. Berarti mulai 22 dikalikan 5 ya. Kali 5 hasilnya adalah 110. Kemudian kalau kita kalikan 6 hasilnya adalah 132. Kalikan 7 154. Berarti kelipatan 22 antara 100 dan 150 itu adalah 110 dan 132. Kalikan 5 dan kalikan 6 ya. Ini berarti bukan. Jadi jawabannya adalah 110 dan 132. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian. Nah, faktor dari berarti dengan cara mengalihkan, bisa ya, di materi kemarin sudah kita jelaskan ya. Bisa dengan cara membagi ataupun mengalihkan. Nah, ini dengan cara mengalihkan lah. Faktor dari bilangan berikut berarti 15 itu 1 kali 15 bisa, 3 kali 5 juga bisa ya, 3 kali 5 15. Nah, kemudian yang B 16 itu 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Lanjut untuk yang bagian C ya. Faktor dari 20 ya. 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Hasilnya 20. Berarti 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Itu faktor dari 20 ya. Kemudian yang D faktor dari 28. Itu ada 1 kali 28, 2 kali 14, dan 4 kali 7. Maka faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Lanjut ke bagian E. Ini faktor dari 30.
1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kita lanjut ke nomor 5. Lingkarilah bilangan yang merupakan faktor dari 48 ya. Faktor dari 48. Di sini bisa kita buat dengan cara perkalian juga ya. Oke, di sini udah coba saya coret-coret. Faktor dari 48 itu adalah 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, dan 6 kali 8. Jadi faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Atau kalau kita tulis seperti ini. Sekarang kita cek ya. Untuk yang nomor 4 kita diminta melingkari. Berarti 1 ada ya. Kemudian 2. Ya, 2-nya ada. Kemudian 3. Ya, 3-nya ada. 4. Oke, kemudian 6. Ya, kemudian 12. Kemudian 16, 24, dan 48 ya. Ternyata di sini adalah 2, 4, 6, 3, 1, 12, 16, dan 24 yang merupakan faktor dari 48. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tentukan semua faktor dari bilangan berikut. Yang A ada 30, B 28, C-nya 32, D-nya 38, E-nya 40, F-nya 64, G 65, H 72, dan I 80 ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 5 sebagai berikut ya. Oke, di sini kita mulai dari yang A. Nah, A ini adalah 20. Nah, cara mencari faktornya berarti kita buat perkalian ya, sama ya. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Nah, hanya ini berarti faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Atau kalau kita tuliskan seperti ini ya. Dan untuk yang bagian B, ini ada 28 ya, berarti 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7 ya. Berarti faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Kemudian yang C 32, 1 kali 32, 2 kali 16, dan 4 kali 8. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian untuk yang D, faktor dari 38 itu adalah 1 kali 38 dan 2 kali 19, sehingga faktornya adalah 1, 2, 19, dan 38. Lanjut ke bagian E, ini faktor dari 40 ya. Caranya juga sama, kita buat perkalian dan hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Kita lanjutkan ke bagian F. Ini faktor dari 64 ya. Faktor dari 64 caranya sama ya, kita buat perkalian. 1 kali 64, 2 kali 32, 4 kali 16, dan 8 kali 8 ya. Sehingga faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Ini kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian G. Ada faktor dari 65. 65 itu hanya ada 1 kali 65 dan 5 kali 13. Sehingga faktornya hanya ada 1, 5, 13, dan 65. Lanjut ke bagian H. Ini caranya sama ya. Jadi 1 kali 72 ya. 2 kali 36, 3 kali 24, 4 kali 18, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tuliskan faktornya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Itu adalah faktor dari 72. Caranya sama kalau mau dibuat perkalian ya. Dibuat ke bawah seperti ini. Tapi ini langsung saya tuliskan faktornya ya. Kemudian demikian juga untuk yang I ya. Faktor dari 80. Ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Caranya 1 kali 80 kalau mau dibuat seperti ini ya. Kemudian 2 kali 40, kemudian 4 kali 20, 5 dikalikan 16 ya,
8 dikalikan 10. Udah selesai. Jadi faktornya seperti ini. Oke. Jadi ini untuk latihan 1 ya di bab 3 tentang KPK dan FPB ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya di pembahasan soal ISPS Matematika kelas 4 bab 3 latihan 1 ya. Ada 5 soal ya tadi yang kita bahas. Jadi sudah selesai untuk latihan 1. Untuk pembahasan latihan berikutnya, latihan 2 tetap ikuti terus di channel Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.